Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leka Putri dengan NIM 22881. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS, teori bahasa dan automata. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama. Ubahlah NFA e-move di atas menjadi NFA tanpa e-move. Buatlah langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk langkah pertama, itu membuat tabel transisi e-move. Untuk tabel transisi e-move itu ada state, ada A, ada B, ada C. Untuk kolom bawahnya itu ada Q0, Q1, Q2. Untuk Q0 itu untuk nilai A-nya itu kosong, untuk nilai B-nya kosong, untuk C itu Q0, untuk Q1 itu yang A Q2, yang B kosong, yang C kosong. Untuk state Q2 itu yang A Q2, yang B Q1, dan yang C kosong. Untuk langkah yang kedua, menentukan e-move PD NFA e-move. Menentukan e-move pada NFA e-move. Yang pertama itu ada E closure Q0 sama dengan Q0 Q1. Yang kedua ada E closure Q1 sama dengan Q0 Q1. Yang ketiga itu ada E closure Q2 sama dengan Q0 Q1 dan Q2. Untuk langkah yang ketiga itu membuat tabel transisi NFA tanpa e-move. Untuk tabelnya itu ada state, ada A, ada B, ada C. Untuk state-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Untuk state Q0 itu A Q2, yang B kosong, yang C Q0. Untuk state Q1-nya itu yang A Q2, B kosong, yang C Q0. Untuk Q2-nya itu yang A Q2, yang B Q1, yang C kosong. Untuk langkah yang keempat, state awal pada NFA tanpa e-move itu Q0. Dan langkah yang kelima, state akhir pada NFA tanpa e-move itu adalah Q0. Berarti state awal dan state akhir itu sama-sama Q0. Untuk langkah yang keenam, itu gambar NFA tanpa e-move NFA. Itu ada Q0, ada Q1, ada Q2. Untuk gambarnya saya taruh di sebelah kiri. Untuk langkah yang ketujuh itu cek equivalent. Untuk cek equivalentnya itu untuk stringnya itu ABC. Untuk NFA e-move-nya diterima dan NFA tanpa e-move-nya juga diterima. Jadi sama-sama diterima. Baiklah, kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Yaitu ubahlah NFA dari hasil nomor 1 menjadi DFA, buatlah langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk langkah pertama itu menentukan tabel transisi NFA. Untuk tabel transisi NFA-nya itu ada state, ada A, ada B, dan ada C. Untuk state-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Untuk Q0, A-nya itu Q2, B-nya kosong, C-nya Q0. Untuk Q1, A-nya Q2, B-nya kosong, C-nya Q0. Untuk Q2, itu A-nya Q2, B-nya Q1, dan C-nya kosong. Untuk langkah yang kedua, itu menjumlahkan state. NFA sama dengan 3 state, yaitu Q0, Q1, Q2. Maka jumlah state DFA-nya itu ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Langkah ketiganya itu menentukan tabel NFA. Untuk menentukan tabel NFA-nya itu ada state, ada A, ada B, ada C. Untuk state-nya itu ada Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, 1, 2, dan kosong. Untuk Q0-nya itu yang A-nya ada Q2, yang B-nya kosong, yang C-nya Q0. Untuk state Q1, yang A-nya Q2, yang B-nya kosong, yang C-nya Q0. Untuk state Q2, A-nya Q2, B-nya Q1, dan C-nya kosong. Untuk state Q0 Q1, A-nya Q2, B-nya kosong, C-nya Q0. Untuk Q0 Q2,
itu A-nya Q2, untuk B Q1, untuk C-nya Q0. Untuk Q1 Q2, A-nya Q2, B-nya Q1, dan C-nya Q0. Untuk Q0 Q1 Q2 itu A-nya Q2, B-nya Q1, dan C-nya Q0. Untuk langkah yang keempat, menentukan state awal. State awalnya itu ada Q0. Dan untuk langkah yang kelima, menentukan state akhir. Untuk state akhirnya itu ada Q0, Q0 Q1, Q0 Q2, dan Q0 Q1 Q2. Untuk langkah yang keenam itu mengubah menjadi gambar DFA. Untuk gambar DFA-nya bisa saya letakkan di sebelah kiri. Untuk gambar NFA dan DFA itu ada perbedaan. Nanti saya akan taruh gambarnya di sebelah kiri. Untuk langkah yang ketujuh itu cek ekuivalen. Untuk cek ekuivalen itu ada string. Untuk stringnya itu ABC. Untuk NFA-nya itu diterima dan DFA-nya itu diterima. Jadi sama-sama diterima. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.